I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, and all my life you have been faithful. Thanks, Ruben. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you very much. Happy wedding for Alan and Lina. Praise God. Hallelujah. Awesome. Appreciate that music. Haleluya, kita menghargai musik yang baru Let's give dibawakan. them another clap. Mari kita berikan tepuk tangan lagi bagi mereka. Praise God.
Puji Tuhan. Now, we want to welcome you. This is actually part of our regular program. We have regular service here every Sunday morning. Dan kita mau menyambut setiap orang yang hadir, dan seperti acara pagi hari ini, ibadah pagi hari ini adalah ibadah tetap yang kita lakukan di setiap hari Minggu pagi. Although Alvin and Anin are not getting married here every Sunday morning. It's Dan only today. kita tahu bahwa Alvin dan juga Anin tidak setiap minggu mereka akan menikah di sini. But we have regular service here Sunday morning, Sunday evening. Tetapi yang kita mau kasih tahu adalah bahwa ibadah tetap di gereja ini ada di minggu pagi dan juga di sore hari. So perhaps some of you have come because you just want to come and worship God with us, and we welcome you back. Jadi mungkin sebagian di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pagi hari ini memang datang ingin menyembah Tuhan. Maka kita undang untuk datang kembali di setiap hari Minggu pagi dan juga sore. We have a regular Wednesday service at 7 p.m. Dan juga ibadah tetap tengah minggu hari Rabu jam 7 malam. This afternoon we are playing some evangelism in Lapangan Renon at between 5 and 6. Dan sore hari nanti juga kita berencanakan pergi melakukan penginjilan di Lapangan Renon antara jam 5 sampai dengan jam sore. And next week is also a special week. Dan minggu depan juga adalah akhir pekan yang sangat khusus atau We're spesial. going to be saying farewell to Brother Carrick. He's heading off to Australia. Dan kita mau bilang selamat jalan untuk teman kita Kari karena dia akan pergi ke Australia. So come and join us in saying farewell to Carrick. Jadi silakan datang bergabung bersama kita minggu depan. Jadi mari kita bersama bilang selamat jalan kepada dia. And then the following Sunday, which is the 6th of July, Dan kemudian minggu berikutnya itu adalah tanggal 6 di bulan 7. we are planning a baptism. Kita berencanakan mengadakan kembali baptisan So air. people that have given their lives to Christ, they've left their old life, they've begun a new life in Christ. Jadi bagi mereka yang sudah menerima Yesus, mereka sudah menerima Kristus di dalam hidup mereka, sudah meninggalkan kehidupan yang lama. They're wanting to seal that by being baptized. Mereka ingin mengikatnya atau memeteraikannya dengan baptisan. And that'll be straight after the morning service on the 6th of July. Jadi di tanggal 6 bulan 7 setelah ibadah pagi selesai, kita akan langsung pergi melakukan acara So if baptisan you air. have given your life to Christ but not yet been baptized, come and speak to me if you're interested in being Jadi baptized. kalau Bapak Ibu sudah menerima Yesus tetapi juga belum dibaptis, setelah itu silakan datang bertemu dengan pastor. Praise God. Okay, once again, this is our special, our regular service on Sunday morning. Jadi sekali lagi bahwa setiap hari Minggu pagi ini adalah ibadah tetap kita setiap minggu. As part of our regular service, we receive an offering for God. Dan bagian dari ibadah kita setiap hari Minggu, kita senantiasa membawa persembahan kita ke rumah Tuhan. So this is not forced, there's no pressure to give. Dan hal ini bukan paksaan untuk bagi seseorang untuk memberi. It's not a tax, it's not an entry fee for coming to church. Jadi ini bukan pajak yang ditetapkan supaya kamu bisa masuk ke gereja, But bukan. it's a biblical principle of bringing an offering to God. Tetapi ini adalah sebuah prinsip yang sangat alkitabiah bahwa kita diperbolehkan atau disuruh untuk datang membawa persembahan ke rumah And so Tuhan. this church is entirely funded by the giving of God's people. Dan gereja ini, semua kegiatan gereja ini sepenuhnya didukung dari pemberian jemaat di tempat ini. And so Jesus says, give and it shall be given to you. Dan Yesus mengatakan bahwa berilah maka kamu akan diberi. And he also said, because we've freely received, we should freely give. Dan karena Tuhan juga mengatakan bahwa kita sudah menerima cuma-cuma dari Tuhan, maka kita juga wajib memberi dengan So we are cuma-cuma. grateful. How many are grateful for what God has given to us? Jadi berapa orang kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam Amen. hidup kita. He's given us the power, the breath of life. Dan Dia memberikan kita kuasa atau nafas kehidupan. And we are giving so that other people can have hope and hear the good news. Dan kita membawa persembahan pagi hari ini adalah ditujukan supaya orang lain memiliki pengharapan dalam Yesus. So I'm going to ask some help from Brother Carrick and Brother Emil to receive the offering. Jadi kita meminta pertolongan dari Saudara Karik dan juga Emil membawa kantong persembahan. And Brother Carrick's going to ask God's blessing on the offering for the last time. Heavenly Father, thank you for the gathering here. We ask, Lord, that as we give, you would bless us and bless the gift in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost his victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and
Jesus at last is here. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Jesus is Hallelujah. Amen. How many know Jesus is alive? Berapa orang kita tahu bahwa Yesus hidup? Praise God. This is going to be a great day today. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Amen. I want to invite Alvin and Anin to come and stand Saya here. mau mengundang Alvin dan juga Anin untuk datang dan berdiri di depan. And ya, silakan maju ke depan bersama semua teman-teman. Haleluya. And haleluya. Hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita semua di sini dan hari yang sangat istimewa bagi kedua pasangan di depan, seperti yang kita semua saksikan bersama. Alvin dan Anin memutuskan untuk melangsungkan acara pernikahannya berdasarkan firman Tuhan, juga sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan. Saat ini saya ingin memberi kesempatan bagi Alvin dan Anin untuk menyampaikan kesaksian mengenai apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan mereka berdua. Mari silakan, kita akan mulai dengan Anin. Mari kita tepuk tangan. Shalom. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang berkenan hadir di sini pada hari ini dan menyaksikan acara pemberkatan saya dengan Alvin. Dan kemudian terima kasih untuk Pastor Brian yang berkenan untuk memberkati kami. Saya hanya mau sedikit menyampaikan tentang kesaksian yang saya terima. Ini bersinggungan dengan doa yang setiap hari kita panjatkan, yaitu doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sebelum ini saya pernah mempunyai hubungan dan mengalami pesakitan, yaitu pasangan saya menikah dengan orang lain. Dan di situ membuat saya sangat jatuh dan ya pastinya mengalami sakit yang sangat-sangat. Namun Tuhan tidak akan diam. Tuhan datang, Tuhan hadir, tangan Dia hadir melalui Alvin. Alvin datang membantu saya bangkit dari pesakitan itu. Dan untuk pertama kali saya ke gereja, sebelumnya saya Muslim. Saya pertama kali ke gereja bersama Alvin dan di situ pastor khotbah tentang pengampunan. Dan khotbahnya itu sangat relate bagi kehidupan yang saya alami pada saat itu. Jadi saya di situ menerapkan untuk mulai melakukan pengampunan. Mengampuni apapun orang yang bersalah pada kami, ataupun sebelumnya saya mengalami pesakitan. Dan puji Tuhan di situ perlahan-lahan saya mulai terangkat, mulai bangkit, dan semua rasa sakit itu pada akhirnya menghilang. Jadi ya, kita harus selalu percaya kepada tangan Tuhan. Tuhan tidak akan diam. Apapun yang kita alami, pesakitan yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih. Awesome. The power of forgiveness. Hallelujah. Amen. Brother Alvin. Let me speak in bahasa. Shalom, selamat siang semuanya.
Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar The Potters Bali telah mengizinkan kami menerima kami di tempat ini dan memberkati kami. Terkhusus Pastor Brian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya ingin memberikan sedikit kesaksian tambahan dari Anin melalui my point of view, melalui sisi saya. Saya di Bali sudah hampir 2 tahun. Sebelumnya saya di Jakarta, yang mana saya di Jakarta mengalami cukup banyak pergaulan yang buruk begitu. Lalu saya pergi ke Bali yang awalnya saya ingin merubah nasib, merubah kehidupan saya, ingin lebih baik, tetapi malah terjumus semakin dalam. Lalu kami bertemu di salah satu klub di Bali, di Atlas Super Club, yang mana ada beberapa teman di sini yang mungkin tahu kisah awal kita bertemu. Di situ kita sama-sama pendosa, kita minum alkohol, merokok, dan ya pergaulan yang buruk di saat itu. Lalu ya walaupun begitu saya tetap hari Minggu tetap bergereja. Di situ mungkin Anin melihat saya karena Anin dari Muslim sebelumnya, berbeda dengan saya. Saya tidak pernah mengajak dia untuk ke gereja, dia sendiri dia meminta diajak untuk ke gereja bersama saya, seperti kesaksiannya tadi. Lalu di situ saya terkejut melalui apa yang dia lakukan. Saat pertama kali ke gereja, dia selesai ibadah langsung menangis. Ya, dia mengalami lawatan Tuhan gitu. Lalu seiring berjalannya waktu kami menjalani hubungan, Anin memutuskan untuk dibaptis. Dari situ saya, dari hati kecil saya tidak mungkin ketika Anin sudah dibaptis dan mengikut Tuhan Yesus begitu, saya masih dengan kehidupan saya yang lama, saya masih minum, lalu saya berpikiran untuk stop semua itu. Saya udah sejak ganti tahun saya sudah tidak minum alkohol, dan puji Tuhan sudah berhenti merokok selama 2 bulan ini, dan Tuhan pelihara kami sangat luar biasa. Mungkin pesan yang saya mungkin akan memberikan itu, kita bertobat memang dari hati kita, tapi melalui pertobatan orang lain kita juga bisa bertobat gitu. Amin. Saya sangat bersyukur sampai bisa memutuskan untuk menikah bersama Anin. Kiranya kami bisa bahagia sampai lama, dan terima kasih semuanya. Shalom. Haleluya, luar biasa. Amin. 2 kesaksian yang jujur, luar biasa. Tuhan sanggup untuk memulihkan kembali kehidupan kita, ya, pada waktu kita mau meninggalkan hidup yang lama. So these have shared a wonderful, honest testimony of the grace of God, of God touching their life. Anin from a Muslim background, and Alvin being restored to a relationship with God. Awesome stories. Oke, kita akan lanjut. Firman Tuhan menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah pengenapan akan janji Tuhan mengenai penyatuan antara pria dan wanita. Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Boleh saya bertanya, siapa di sini akan menyerahkan Anin ini untuk menjadi istri Alvan? Oke, haleluya, amin. Terima kasih Pak. Supaya kedua pasangan ini dapat membangun rumah tangga yang kokoh, hubungan mereka harus dibangun di atas dasar Kristus melalui kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena seperti yang dikatakan Yesus di Markus 10 ayat yang ke-9, apa yang telah dipersatukan Tuhan
tidak boleh dicerahkan manusia. Apakah kalian berdua mengerti dan percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan? Amin. Alvin, maukah saudara mengambil Anin sebagai istrimu untuk hidup bersama sesuai dengan kehendak Tuhan dalam ikatan pernikahan yang suci? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan menjadi setia baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, dalam kemakmuran maupun kesulitan, serta meninggalkan wanita lain, tetapi menjaga dirimu hanya untuk dia selama saudara berdua hidup? Ya, saya mau. Haleluya, amin, sangat jelas ya. Anin, maukah saudari mengambil Alvin sebagai suamimu untuk hidup bersama sesuai dengan kehendak Tuhan dalam ikatan pernikahan yang suci? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan menjadi setia baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, dalam kemakmuran maupun kesulitan, serta meninggalkan pria yang lain, tetap menjaga dirimu hanya untuk dia selama saudara berdua hidup? Ya, saya mau. Amin. Haleluya. Alvin, silakan menggandeng tangan kanan Anin dan mengulangi ya kata-kata ini. Ya, Alvin ulangi ya. Saya Alvin mengambil engkau Anin menjadi istriku. Untuk memilikimu dalam hidupku mulai hari ini dan seterusnya. Di saat baik dan saat buruk. Dalam keadaan sakit dan sehat. Untuk mencintaimu sampai maut memisahkan kita. Saya mengucapkan janji ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, Anin. Saya Anin mengambil engkau Alvin menjadi suamiku. Untuk memilikimu dalam hidupku mulai hari ini dan seterusnya. Di saat baik dan saat buruk. Dalam keadaan sakit dan sehat. Untuk mencintaimu sampai maut memisahkan kita. Saya mengucapkan janji ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kita mengambil cincin buat Anin dan kasih ke Alvin. Oke, Alvin boleh memasukkan cincin ini di jari si Anin di sini. Ya, sudah. Oke, silakan. Ya, bisa ya. Oke, silakan mengikuti kata-kata ini. Atau masih sudah hafal? Belum. Oke. Anin di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang berada di sini. Aku memberikan cincin ini sebagai simbol dan bukti perjanjianku dan ketulusan cinta abadiku kepadamu selamanya. Oke, Anin silakan ambil cincin ini dan pasang di jari tangan Alvin. Haleluya. Dan silakan mengikuti kata-kata ini. Alvin di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang berada di sini. Aku memberikan cincin ini sebagai simbol dan bukti perjanjianku. Dan ketulusan cinta abadiku. Kepadamu selamanya. Amin. Oke, mari kita semua mengulurkan tangan dan kita akan mendoakan mereka dan kita akan mohon berkat Tuhan atas hidup mereka dan pernikahan mereka. Haleluya. Tuhan, kami datang kepada Engkau Allah Bapa, dan kami berterima kasih atas Alvin dan Anin bahwa Engkau sudah memanggil mereka berdua ke dalam kerajaan-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu, hadirat-Mu dan buah-buah Roh-Mu akan menyertai kehidupan mereka dan rumah tangga mereka. Berikan hikmat dan bimbingan pada mereka, menolong mereka untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Menolong mereka juga untuk menjadi berkat bagi satu sama yang lain, untuk tetap
berkomitmen kepadamu dalam segala hal yang akan mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang kudus akan katakan, Amin. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah manusia menceraikannya. Amin. Karena Alvin dan Anin telah dipersatukan dalam pernikahan dan telah membuat perjanjian ini satu sama yang lain di hadapan Allah dan di hadapanmu sebagai saksi. Mereka meneguhkannya dengan saling memberi dan menerima cincin. Saudara-saudari, dengan hormat dan penuh kegembiraan, saya mengumumkan Alvin dan Anin sebagai pasangan baru yang telah dipersatukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi mereka. Amin. Silakan mencium istri. Ya, boleh mencium. Ya, kiss the bride. Silakan. Ya, jangan malu. Haleluya. Amin. Congratulations. Luar biasa. Haleluya. Salam bahagia. Amin. Boleh duduk di sini. Terima kasih. Hallelujah. Let's give them another round of appreciation. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi mereka. Amen. This is a blessed moment, and we will celebrate the marriage with a bit of, they've all invited us to stay for lunch and to celebrate together. Jadi ini adalah saat-saat yang sangat membahagiakan. Jadi karena itu kita mengundang semua jemaat yang hadir hari ini. Jangan langsung buru-buru pulang, nanti kita akan menikmati bersama resepsi yang disediakan oleh pasangan di tempat ini. Amen. So take time to enjoy and to celebrate together after we close in prayer. Jadi nanti setelah kita tutup ibadah ini di dalam doa, mari kita bersama-sama merayakan acara pernikahan hari ini. Now in the house of God, we really value marriage. Dan di dalam rumah Tuhan kita sungguh sangat menghargai yang namanya pernikahan. Because marriage is an institution of God. Karena pernikahan itu adalah sebuah institusi dari Tuhan. It was God's idea, not man's idea. Dan itu adalah idenya Tuhan, bukan ide manusia. And sometimes people struggle with marriage. Dan kadang-kadang manusia mereka bergumul dengan namanya pernikahan. Especially today. Dan terkhususnya saat-saat zaman Right? sekarang. That's no secret, right? Some people find marriage difficult. Dan ini nggak rahasia bahwa ada sebagian orang menemukan pernikahan itu sangat sulit. And especially sometimes we see people going off track. Dan terkhususnya pada saat kita melihat orang-orang di dalam pernikahan itu akhirnya melipir dari jalan yang seharusnya. Alvin shared his testimony about how his life was going off track. Dan sama halnya seperti Alvin bilang tadi di dalam kesaksian, dia mengatakan bahwa kehidupannya dulu melipir keluar dari jalur yang Tuhan kehendaki. That can happen when we're away from God. Dan itu bisa terjadi pada saat kita jauh dari Tuhan. And it can happen in marriages. Dan tentu di dalam pernikahan hal itu juga bisa terjadi. I want to tell you a story. Saya akan kasih tahu kamu sebuah kisah. About 3 years ago in the state of Florida, Dan 3 tahun yang lalu di kota Florida, there was a flight that took off, a small plane. jadi ada penerbangan kecil yang sedang berlangsung. One pilot, Jadi salah seorang dari pilot rest yang were mengendalikan passengers. Pesawat itu tiba-tiba yang membawa penumpang. and when the flight took off and it was in the air, suddenly the pilot fell unconscious. He was Jadi ketika pingsan. pesawat ini sudah lepas landas dan dia membawa penumpang, tiba-tiba si pilot ini dia pingsan. Suddenly there was panic. Jadi tiba-tiba ada kepanikan dalam pesawat itu. What are we going to do? Apa yang harus kita lakukan? The plane began to plunge, dropped altitude very quickly. Jadi karena sudah tidak ada pilot yang mengendalikan, pesawat itu akhirnya menukik dengan cepat turun ke bawah. One of the passengers, Jadi salah satu dari penumpang, this is a true story, right? ini adalah kisah nyata. Darren Harrison, Namanya Darren Harrison. he stepped into the cockpit. Jadi dia melangkah masuk mengambil alih ke He kokpit pilot. contacted the flight instructor on the ground. Dan kemudian dia menghubungi instruktur yang ada di menara bandara itu. They gave him instructions over the radio. Dan instruksinya yang diberikan dari orang itu akhirnya diberi melalui radio. Told him exactly what to do, Jadi mengatakan benar tepat apa yang harus dia which lakukan. buttons to press, which levers to pull. Jadi mana tombol yang harus ditekan dan mana yang harus tuas yang harus He ditarik. followed the instructions Karena dia mengikuti instruksi yang diberikan and dari he menara itu. landed the plane, Dan akhirnya dia bisa mendaratkan pesawat itu. and everybody survived. Dan akhirnya semua orang penumpang selamat. Amen.
It's good to have some instructions. Dan ini adalah baik rasanya kita memiliki instruktur di Amen. dalam hidup kita, pemberi arah. The Bible gives us some instructions. Dan di dalam Alkitab ada begitu banyak instruksi atau petunjuk dalam pernikahan. Because this was God's plan. Karena ini adalah rencananya Tuhan. How many know when you open a new product, you have to build it? It's good to follow the instructions. Dan berapa orang kita pernah membeli produk. Jadi di dalam produk ketika kita membuka kotaknya itu, di dalam itu ada instruksi atau petunjuk So penggunaannya. Alvin and Anin have got a new product. It's called marriage. Jadi sekarang hari ini seperti Alvin dan juga Anin, mereka seperti sebuah produk mereka yang disebut pernikahan. And of course, I'm bringing this message for them this morning. Dan tentu saja saya membawa pesan pagi hari ini ditujukan bagi mereka. But I believe it'll help every married couple Tetapi juga saya percaya bahwa hal ini juga akan menolong mereka pasangan yang sudah menikah. and every couple that intends to be married. Dan juga mereka pasangan-pasangan yang berencana berniat akan menikah. We're going to find out what are the instructions. Jadi kita akan melihat, menemukan apa sih petunjuk yang Tuhan Amen. berikan. And we can have success Dan supaya kita memiliki keberhasilan dalam pernikahan. even if we are already going off course. Dan bahkan sekalipun kalau pernikahan itu sudah keluar dari jalur. Amen. In the book of Genesis 2, Di dalam kitab Kejadian pasal 2. this is where God introduced marriage. Dan disinilah Tuhan memperkenalkan yang namanya pernikahan. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I'll make a helper who is just right for him." So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, verse 21. While the man slept, the Lord God took out one of the man's ribs and closed up the opening. Then the Lord made a woman from the rib and he brought her to the man. At last the man exclaimed, "This one is bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman because she was taken from man." This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Now the man and his wife were both naked, but they felt no shame. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu ia berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Praise God. Amen. Puji Tuhan. Let's think about what this teaches us about marriage. Jadi mari kita pikirkan sejenak apa yang diajarkan tentang pernikahan dari ayat ini. First we see Adam was not complete. Dan yang pertama kita lihat Adam, dia belum sempurna. It's not good for man to be alone. Karena di sana kita menemukan ayat dikatakan tidak baik bagi manusia itu bersendirian. How many men can say amen? Berapa orang pria di tempat ini bisa bilang amin? I want to hear how many men want to get married here. Berapa Come orang on. pria di sini yang ingin menikah? It's not good for man to be alone. Enggak baik bagi seorang pria bersendirian. Amen. Who's going to cook, right? Who's going to wash my Jadi clothes? siapa yang akan memasak, siapa yang cuci baju? Okay, so God had a plan. Jadi Tuhan punya rencana. And it wasn't complete just with one man. Jadi enggak sempurna kalau hanya pria itu atau manusia itu sendirian saja. And it was interesting how this happened. Jadi sangat menarik bagaimana ini bisa terjadi. To make a perfect relationship, Untuk membuat hubungan itu sempurna. God took something out of the man. Akhirnya Tuhan mengambil sesuatu keluar atau melepaskannya dari pria itu. What did he take out? It was a rib. Jadi apa yang Tuhan ambil dari Adam yaitu tulang rusuknya. Amen. How many have a rib here? Berapa orang di sini punya tulang rusuk? Okay. God took out a rib and made a woman. Dan Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam dan kemudian menjadikannya wanita. And then they become complete. Dan akhirnya mereka menjadi sempurna. It's interesting, this required something being taken out of the man. Jadi yang menariknya di sini adalah bahwa ada sesuatu yang harus dikeluarkan atau diambil dari pria itu. Something close to his heart. Yaitu sesuatu yang sangat dekat dengan hatinya. He had to lose something. Jadi dia harus kehilangan, melepaskan sesuatu. In order to have a successful marriage
and a partnership with his wife, he had to lose something. Jadi kalau kamu ingin memiliki pernikahan yang sempurna atau dengan pasanganmu, kamu harus rela dikeluarkan atau dilepaskan dari kamu. Something close to his heart. Sesuatu yang dekat dengan hatimu. What is close to our hearts? Apa yang dekat dengan hati kita? Well, usually it's our ego. Dan yang biasanya adalah keegoisan kita. You see, before we're married, Dan kita melihat sebelum kita menikah, we only think about ourselves. kita hanya memikirkan diri kita sendiri, benar? And that's how we think, not just men, but women as well. Dan bukan hanya pria saja, tapi pria dan wanita sama halnya. We are naturally selfish people. Jadi secara alamiah kita memang itu adalah orang yang egois. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? I know we don't like to think that. Jadi kita memang gak enak kalau memikirkan hal itu. You know, we've learned to speak politely, some of us. Jadi kita harus berpikir bagaimana menjadi orang yang sopan. We belajar bahasa halus, and we think, oh, I'm not selfish, I can speak nicely. Jadi kita berpikir kalau disuruh belajar bahasa halus kita bilang, oh, aku juga bisa ngomong baik-baik kok. We maybe serve food to somebody one time, we think, I'm not selfish. Dan mungkin kita melayani orang dan membagikan makan kita, oh, aku nggak egois kok. But that's not the true test. Tetapi bukan itu ujian sesungguhnya. The true test is when you put two selfish people in one house, one room. Yang menjadi ujian terberatnya itu adalah pada saat kamu menaruhkan dua orang yang sama-sama egois ditaruhkan di dalam satu ruangan. And you say, get along together, come on. Dan kemudian pergilah, lakukanlah bersama-sama. That is marriage. Yang disebut pernikahan. Two selfish people who have to get along. Jadi dua orang yang sama-sama egois harus menjalani pernikahan itu. And then we have to resolve conflicts. Tentu di dalam pernikahan itu kita harus mengatasi yang namanya konflik atau masalah. That's the true test Itulah ujian yang sesungguhnya. of what is close to our heart. Ya, yang makanya kita sebut dekat dengan hati Our kita. ego, Egois, rasa egois or kita. this wonderful person we've chosen to marry. Atau pribadi seseorang yang sangat luar biasa ini yang sudah kita pilih untuk kita nikahi. Because how many know sometimes we have different ideas. Tetapi berapa orang kita sadar bahwa kadang-kadang ide kita kadang-kadang berbeda. Even with this wonderful person we've married, Sekalipun kita menikahi seseorang yang sangat luar biasa, we think it's just going to be perfect. kita berpikir bahwa ini akan sempurna. Oh, Pastor, we both love music. Oh, pastor, kita berdua sama-sama suka musik. But the problem is he loves rock and roll, she loves classic. Tetapi yang menjadi masalah adalah yang satu suka rock and roll, yang satu lagi suka klasik. I said that especially for Brother Richard over there. Yang klasik cuma Pak Richard yang suka. Okay. And if you're married, you probably know that, you know, one of you likes the AC on, one of them just wants to keep us angin. Thank you very much. Jadi di dalam pernikahan mungkin salah satu dari pasangan mereka suka AC, yang satu suka kipas angin. Sometimes small things like that can bring a conflict. Dan kamu tahu bahwa masalah kecil kadang seperti itu pun bisa bawa konflik atau masalah. And it's how we resolve that. Dan bagaimana kita bisa mengatasinya. That is the true test. Dan itulah ujian yang sesungguhnya. In our text, Eve was described as a helper. Dan di dalam ayat bacaan kita bahkan di sana Hawa dikatakan dideskripsikan atau diartikan sebagai penolong. We see marriage was a plan that each was to help each other. Jadi pernikahan atau rencana pernikahan kita melihat adalah bahwa kedua belah pihak mereka harus menolong satu sama lain. Marriage is a plan where we meet each other's needs. Dan pernikahan itu adalah ibarat kata untuk mempertemukan kebutuhan kedua orang. But many people enter it thinking, oh, the plan is you meet my needs. Dan tetapi pemikiran orang lain adalah bahwa kamu akan memenuhi kebutuhanku. Amen. In Ephesians 5:21. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 21. The Bible says, submit to one another. Talking about husbands and wives, submit to one another out of reverence for Christ. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amen. You can see specifically for husbands, this means you must love your wife as Christ loved the church. Dan kita melihat di sini sangat jelas, di sana dikatakan suami engkau harus mengasihi istrimu sama halnya Kristus telah mengasihimu. And gave his life. Dan telah memberikan hidupnya. Amen. It's an exercise in unselfishness. Marriage is an exercise in unselfishness. Jadi pernikahan itu adalah seperti ujian untuk kita merelakan untuk tidak menjadi egois.
We also see that man was called to leave his mother and father and cleave to his wife. Dan kita juga melihat hal lain atau di pasal yang lain bahwa pria dipanggil dia harus meninggalkan ibu dan bapaknya dan bersatu dengan istrinya. How many know family is important? Berapa orang kita sadar keluarga itu penting? One of the most important things in life Salah satu yang paling penting dalam hidup is a responsibility to look after your family. yaitu bertanggung jawab untuk memelihara, menyediakan untuk keluargamu. The commandment that children should honor their parents is a lifelong commandment. Dan di dalam ke-10 hukum Taurat di sana dikatakan kita sebagai anak harus menghormati ayah dan ibu kita supaya kita memiliki umur yang panjang. How many parents can say amen to that? Berapa orang tua mau bilang amin untuk Amen. ayat ini? But here, God says when you get married, this is when a man leaves his parents and clings to his wife. Dan di sini kita melihat pada saat pernikahan itu terjadi bahwa pria dia harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. And the wife leaves her parents and clings to her husband. Dan si istri harus meninggalkan orang tuanya dan kemudian bersatu dengan suaminya. We can see Pak Husani was willing to surrender his daughter to become the wife of Alvin. Dan sama halnya seperti Pak Husain, Pak Husani, yeah. Pak Husani dia menyerahkan anak perempuannya untuk bersatu dengan suaminya yaitu Alvin. I know I did that myself only a few months ago. Dan saya juga melakukan hal yang sama hanya beberapa bulan yang lalu. And it was a little bit painful. Dan sedikit rasa sakit Yeah, memang. I only have one daughter. Saya hanya punya satu anak perempuan. But this is the biblical command. Tetapi ini adalah perintah yang sangat alkitabiah. Although the commandment to honor mother and father is never cancelled, Dan bahwa betul bahwa di dalam 10 hukum Taurat dikatakan kita harus menghargai bapak dan ibu kita, itu tidak akan membuang setelah kita menikah. when we get married, Setelah kita menikah, our spouse becomes our priority. pasangan kita lah yang menjadi keutamaan dalam hidup kita. They become our first family, our Ba- first responsibility. Maka pasangan yang kita nikahi itulah yang menjadi keluarga utama kita. And this is the biblical balance. Dan ini adalah batasan yang sangat alkitabiah. Amen. When we're getting married, Pada saat kita sudah menikah, when I married my wife, ketika saya menikahi istri saya, I didn't marry her father and mother. saya tidak menikahi ayah dan ibunya. Amen. She didn't marry my parents. Dia tidak menikahi orang tua saya. My wife did not marry my sister. Dan istri saya nggak menikahi kakak perempuan saya Her atau adik perempuan commitment was saya. to me. Tetapi dia hanya menikah dengan saya. And this is the commitment. This is what marriage is. Jadi inilah komitmen, seperti inilah seharusnya pernikahan. Amen. And so we need to feed this relationship as a priority. Dan perlu kita kasih makan hubungan itu sebagai hal yang utama. You know, I believe the reason many marriages suffer and die Jadi saya percaya kenapa begitu banyak pernikahan akhirnya rusak atau hancur. is not because people deliberately kill their marriage. Bukan karena sengaja pasangan itu untuk menghancurkan pernikahan It's itu. because of neglect. Tetapi mereka menghindari atau mengabaikan They sesuatu. neglect the priority. Mereka mengabaikan yang namanya prioritas. Amen. I've got a little test for us. Jadi ada sedikit ujian bagi kita. In this church we love to do quizzes and tests. Di gereja ini kita senang melakukan yang namanya tes atau ujian. Just to make sure you're listening. Supaya memastikan apakah semua orang mendengar. Now there's quite a few married people here this morning. Pagi hari ini ada banyak pasangan yang sudah menikah di tempat And ini. the rest of us want to be married, I know that. Dan mungkin yang lain sisanya ingin menikah suatu hari You don't nanti, have to saya lift your percaya. hand, I know you want to be married. Enggak perlu kamu angkat tanganmu, saya percaya suatu hari kamu juga ingin menikah. I saw a lot of the young ladies dressed very nicely this morning. Dan saya melihat anak-anak gadis perempuan, mereka berpakaian sangat cantik, indah pagi hari Even the ini. young guys are looking pretty good. Dan bahkan yang pria-pria yang masih single, masih muda, mereka juga When berpakaian we come to a bagus. wedding, Dan mungkin kamu selanjutnya, when you come to a wedding, pada saat kamu datang ke acara there's something pernikahan, in the single person says, maybe I'm next. dan seseorang yang masih single selalu berpikir, mungkin berikutnya saya. Maybe. Mungkin. Somebody will be next. Who's going to be next? Atau mungkin siapa Okay. yang lain yang akan berikutnya. We will see. Kita akan melihat, Amen. kita akan Watch this saksikan. spot. Stay tuned to this channel. jadi tetap di sini, ikuti salurannya. Here's the test. Jadi di sini To ujiannya. test that we're following. Jadi untuk mengetahui apakah kita masih mengikuti, That we really have
said goodbye to our ego? Apakah kita sudah bilang selamat tinggal kepada rasa egois kita? Somebody said, before you get married, you have to get a divorce. Sebelum kita menikah, kita harus bercerai from yourself. Oh, jadi maksudnya bercerai dengan diri kita. We have to say goodbye to the ego. Jadi kita harus bilang selamat tinggal kepada rasa egois kita. We've got a new priority. Jadi ada prioritas baru yang utama. How familiar are these words to you? Seberapa sering kita mendengar perkataan ini? Some of you might look and go, wow, this is not even in my dictionary. What does this mean? Jadi mungkin kamu bilang, oh bahkan ini bukan nggak ada dalam kamusku. Apa ini artinya? If you want to have a successful marriage, Kalau kamu ingin memiliki pernikahan yang berhasil, you need to practice some of these words. kamu harus mempraktekkan beberapa dari perkataan ini. You see, in this church we believe that following the word of God is very practical. Dan di dalam gereja ini kita percaya bahwa perkataan atau firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk diikuti. You create an atmosphere with your words. Jadi kamu akan menciptakan suasana atau keadaannya dengan perkataanmu. You know, loving and cherishing your spouse Yaitu mengasihi dan juga menghargai pasanganmu. is not something you just do with your brain. Itu nggak bisa kamu lakukan hanya di dalam pikiranmu. Oh, pastor, I really love them in my brain. Dan kamu nggak bisa bilang, oh pastor saya mencintai pasanganku di dalam otakku. The problem is they don't know that. Yang menjadi masalah adalah pasanganmu It's nggak tahu got itu. to be communicated. Kamu harus mengkomunikasikan, ucapkan. Words have power. Perkataan memiliki In our kuasa. text, if you read the text completely, Di dalam ayat bacaan kita, kalau kamu baca ayat sepenuhnya, God called man to give names to all the animals. bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia itu atau Adam untuk memberi nama-nama kepada And whatever binatang. name he gave them, Dan pada saat dia memberi nama kepada binatang itu, that's the name they got. yaitu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan. Harimau, Harimau, singa, singa, kebau, Buffalo. anjing. dog. He gave them those names and they stuck. Dan dia memberikan nama itu dan sampai sekarang nama itu kita tahu. Amen. You create an atmosphere with your words. Jadi kamu menciptakan situasi atau suasananya melalui perkataanmu. Have you learned these words? Pernahkah kamu sudah belajar memperkatakan perkataan ini? Tell me more about how you're feeling. Jadi katakan kepada saya lebih lagi bagaimana dengan perasaanmu. Some of you are thinking, huh? What does that even mean? I don't know. Mungkin beberapa di antara kita berpikir, apa artinya itu? Aku nggak pernah tahu. What can I do to support you today? Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk menolong atau mendukung kamu hari ini? I love hearing your thoughts. Saya senang mendengarkan pemikiranmu. Now some husbands are going, what? I've never said that. Jadi beberapa suami mungkin berpikir, oh saya nggak pernah dengar hal seperti itu. The priority of marriage. Jadi keutamaan di dalam pernikahan. The Bible says that husbands are to nurture, that means to take care of the intimacy of your marriage. Jadi di sana dikatakan bahwa suami dialah sebenarnya yang harus menciptakan suasana atau hubungan yang sangat intim dengan istrinya untuk menjaga hubungan itu tetap baik. Look at how words can touch a heart. Dan kita bisa melihat bagaimana perkataan itu akan bisa menjamah atau menyentuh hati. I got the feeling this man is saying something. He's not just quietly, silently handing a ring over. Saya percaya kalau kenyataannya pria ini pasti mengatakan sesuatu kepada si wanita. Dia bukan hanya berlutut saja. When was the last time you said, Jadi kapan terakhir kamu mengatakan, I'm so thankful to have you in my life. saya sungguh sangat mengucap syukur karena kamu ada di dalam hidupku. You mean the world to me. Kamu adalah segalanya bagiku. You're doing an amazing job and I appreciate you. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa dan aku sangat menghargainya. Some of you thought this was only for the movies, right? Dan mungkin beberapa di antara kita berpikir perkataan ini hanya ada di film-film. Amen. I want to finish by talking about a love that will last. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang cinta kasih yang abadi. How many have ever used super glue? Siapa di sini pernah menggunakan lem super? It's an amazing invention. Itu adalah penemuan yang sangat luar biasa. And do you know that if you glue two surfaces together, just 2 centimeters by 2 centimeters, and glue them together, Dan kamu tahu sebuah permukaan dengan ketebalan atau ukuran 2 cm kali 2 cm, kalau kamu taruh lem dan kamu rekatkan, using super glue, ya menggunakan super lem, you can lift with that connection, with that joint, a 17-ton truck
You Dan- can lift with that connection. Dan kamu tahu hanya dengan ukuran 2x2 cm itu direkatkan dengan lem super, itu juga bisa mengangkat beban 17 ton truk. How's the super glue in your marriage this morning? Jadi seberapa kuat lem super itu di dalam pernikahanmu pagi hari ini? You see, having a good relationship with your spouse Dan saat kamu memiliki hubungan yang baik dengan pasanganmu, is like having a relationship with God. sama halnya kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. It doesn't require us to be perfect. Itu enggak dibutuhkan, enggak berdasarkan kalau orang itu sempurna, bukan. That's good news, right? Itu adalah kabar yang baik tentunya. My wife and I have been married for over 40 years. Saya dan istri saya sudah menikah kurang lebih 43 tahun. Amen. We are not perfect, Kita tidak sempurna and we don't expect each other to be perfect. dan kita berdua juga tidak mengharapkan bahwa kita berdua akan orang yang sempurna. Our marriage goes through different seasons. Dan pernikahan kita melalui musim-musim yang berbeda. We're not exactly the same, Kita enggak lagi orang yang sama, but we have the glue, the super glue. tetapi yang mau kita bilang di dalam pernikahan itu kita memiliki lem super. The Bible says, 1 Corinthians 13, these things will last forever. Faith, hope, and love, and the greatest of these is love. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Love is not a feeling, Jadi cinta bukanlah hanya perasaan, it's a commitment. tetapi ini adalah sebuah komitmen. When Alvin came to me Pada saat Alvin datang bertemu and pastor expressed his desire to marry Anin, dan dia menggambarkan keinginannya, hasrat hatinya untuk menikahi Anin, his expression was a desire for commitment to take responsibility. jadi dengan hal itu dia seperti mengatakan hatinya bahwa dia berkomitmen mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan I was Anin. impressed by that. Jadi saya sangat terkesan dengan He wasn't perkataannya. just talking, oh, today I just feel these wonderful feelings and she's perfect. Jadi dia tidak bilang, oh hari ini saya merasa sangat luar biasa dan saya lihat dia adalah wanita yang luar biasa. His commitment, I want to look after this woman for the rest of my life. Tetapi Alvin mengatakan bahwa saya akan menjaga, memelihara dia sepanjang hidupku. Was that right, Alvin? Bukankah seperti Or itu was that somebody Alvin? else? No, that was you. Atau ada kata yang lain? Hallelujah. This is the love, this is the glue. Jadi itulah lemnya, perekatnya. Amen. You see, this commitment Dan komitmen ini will enable us to overcome selfishness, akan memampukan kita mengatasi keegoisan all of kita. our differences and little conflicts. Atau perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan konflik. It helps keep perspective Dan ini akan tetap membuat cara pandang kita. so we don't let little things destroy the important things. Jadi jangan karena masalah kecil akhirnya menjadi menghancurkan hal-hal yang jauh lebih penting, lebih besar. You know, sometimes what destroys relationships is such small things. Dan kamu tahu bahwa kadang-kadang yang merusak hubungan itu, kamu tahu penyebabnya apa? Hanya masalah That kecil. people allow to overwhelm the bigger things. Yang dimana orang itu mengizinkan hanya masalah kecil diperbesar-besarkan, akhirnya menghancurkan segalanya. Let's agree we're all going to make mistakes. Dan mari kita bersepakat dulu, semua kita pernah melakukan kesalahan. We're going to have our good days and our not so good days. Dan mungkin pernah kita mengalami yang namanya hari baik, ada juga hari yang tidak begitu baik. So love must include a willingness to forgive. Jadi kasih ini adalah juga termasuk dalam bagian bahwa kita mau mengampuni. It must include a willingness to say I'm sorry. Dan juga termasuk kita mau mengatakan saya minta maaf. When was the last time you said sorry? Kapan kamu terakhir bilang maaf kepada I'm pasanganmu? sorry, as we see, I didn't mean to hurt you. Jadi kamu bilang saya minta maaf tidak memenuhi segala kebutuhanmu. Can you say to your spouse, you are more important to me than being right? Jadi- Can we work this out? Jadi bisakah kamu mengatakan bagi saya kamu jauh lebih penting daripada menjadi orang yang benar? Thank you for forgiving me. I don't take that for granted. Terima kasih telah memaafkan saya tidak akan menganggap itu hal yang biasa. There was a couple who had a house
Jadi ada seorang pasangan, satu pasangan, mereka punya rumah. They had been married for 6 years. Mereka sudah menikah selama 6 tahun. This is a true story. Ini adalah kisah nyata. After 6 years, they had a fire in their house. The whole house burnt down. Jadi suatu hari setelah 6 tahun dari pernikahan mereka, rumah mereka kebakaran. Very little was left. Jadi hanya sedikit dari rumah itu yang tersisa. But in the ashes, she found the photos. Tetapi di akhirnya si istri ini akhirnya menemukan foto-foto, The wedding photos. yaitu foto pernikahan mereka. He found some of the old love letters. Dan juga menemukan juga surat-surat cinta mereka dulu waktu masih And as they pacaran. sat there in the burnt ruins, Jadi pada saat mereka melihat foto-foto pernikahan dan juga surat itu di sisa-sisa terbakar itu, they realized it didn't matter. They still had what was really valuable. akhirnya mereka menyadari enggak masalah karena sebenarnya mereka masih menemukan atau memiliki hal yang jauh lebih penting daripada hal itu. Everything you see will disappear. Dan semua yang bisa dilihat oleh mata akan hilang. You cannot take it with you, Tidak akan bisa kamu bawa bersama dengan kamu but selamanya. love lasts forever. Tetapi cinta atau kasih itu akan kekal bersama kamu Amen. selamanya. There is hope this morning. Ada pengharapan pagi hari ini. As believers in Jesus Christ, Sebagai orang yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus, we believe in the resurrection. kita percaya dengan kuasa kebangkitan. Amen. Jesus died for our sins and rose from the dead Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan kemudian bangkit kembali dari maut to pay for our forgiveness. untuk mengampuni atau membayar pengampunan kita. When we believe that, Pada saat kita percaya hal that itu, gives us the power to forgive others. maka itu akan memberikan kuasa atau kekuatan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Anin shared about that in her testimony. Tadi kita mendengar Anin membagikan di bagian dari kesaksiannya. That's what touched her heart. Itulah yang menyentuh hatinya. The forgiveness of God. Pengampunan dari The Tuhan. power of a new life Kuasa dari hidup baru. that is made possible because of the resurrection. Dan semua itu bisa mungkin terjadi oleh kuasa He kebangkitannya. can take our life, which is dead in sin, Dan Tuhan bisa mengambil hidup kita, yaitu yang ada dosa dan juga maut, and He can raise us up as a new person. dan bisa membangkitkan kita kembali sebagai pribadi atau ciptaan yang baru. How many people have experienced that? Berapa orang kita pernah mengalaminya? You've been born again. Kamu sudah lahir baru. Amen. Anybody here in this place? Apa ada di sini yang sudah lahir baru? That's the power of the resurrection. Itu adalah kuasa kebangkitan. And I've got some good news. Dan saya punya kabar baiknya. Maybe your relationship is flat. Dan mungkin saat ini hubunganmu datar rata saja. Maybe you've been married. Mungkin kamu sudah menikah. Maybe you feel it's dying or dead. Dan mungkin kamu merasakan pernikahan itu nggak ada pengharapan, sudah But we mati. serve a God of resurrection power. Tetapi kita menyembah Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. He calls us to come back and read the instructions. Dan dia memanggil kita kembali membaca instruksi itu kembali. He's willing to forgive. Dia mau mengampuni. He transfers that forgiveness to us. Dia mentransferkan atau membagikan pengampunan itu kepada And I kita. can declare to you there's hope for your marriage, Dan saya bisa menyatakan masih ada pengharapan di dalam broken pernikahanmu. relationships Hubungan yang sudah hancur can atau be rusak restored. akan bisa dipulihkan. There's forgiveness in God. Ada pengampunan di dalam He Tuhan. gives it to us. Dia berikan kepada kita. And He says, freely you have received, Dan dia mengatakan, cuma-cuma kamu sudah menerimanya, freely you should give. maka kamu juga cuma-cuma memberikannya. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. We're going to close in a word of prayer. Kita akan tutup dengan doa. Amen. And seal